Clyde Tombaugh, astronom asal Amerika yang menemukan Pluto dan menjadikannya sebagai planet ke-9 dalam tata surya pada tahun 1930. Namun, Pluto sudah tidak lagi digolongkan menjadi sebuah planet pada tahun 2006. Sejak saat itu, Pluto dinamakan dwarf planet atau planet kerdil. Nah, mengapa Pluto tidak dianggap sebagai planet lagi? Inilah beberapa alasan sains di balik keputusan tersebut. Kriteria sebuah planet. Berdasarkan aturan International Astronomical Union, berikut merupakan syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi sebuah planet. Sebuah planet pasti bulat. Sebuah planet harus mengorbit matahari. Sebuah planet harus membersihkan lingkungan dari orbitnya. Ini artinya, sebuah planet bergerak, gravitasinya harus mampu membersihkan ruang di sekitarnya dari objek lain. Beberapa objek yang dibersihkan itu dapat saja menabrak planet tersebut ataupun menjadi bulan bagi planet tersebut. Pluto terlalu kecil dianggap sebagai planet. Ukuran Pluto sangat kecil dibandingkan dengan planet lainnya. Ukuran Pluto memang tidak terlalu kecil, namun ukuran Pluto tidak sebanding dengan planet normal lainnya. Pluto bahkan memiliki ukuran yang lebih kecil daripada bulan. Diketahui, diameter Pluto hanya mencapai 2.390 km, atau setara dengan 70% ukuran bulan dan 18% ukuran bumi. Objek angkasa dengan ukuran dan massa yang terlalu kecil, ia tidak dapat membentuk orbit yang sempurna dan mustahil kekuatan gravitasinya dapat menyapu bersih objek-objek di sekitarnya. Gravitasi planet harus mendominasi lintasan orbitnya. Ternyata, massa dan ukuran Pluto yang kecil membuat Pluto menjadi objek dengan orbit yang cacat. Pluto tidak dapat membersihkan lingkungan sekitar orbitnya. Selain harus berbentuk bulat dan mengorbit matahari, planet harus membersihkan lingkungan di sekitar orbit yang planet lalui. Apa maksud membersihkan lingkungan? Dalam setiap orbit planet mengelilingi matahari, seharusnya kekuatan gravitasi planet akan membersihkan segala macam benda yang ada dalam lintasan orbit planet tersebut. Syarat mutlak ini disebut dominasi orbital, yaitu sebuah kriteria khusus yang harus ada pada setiap planet di tata surya. Dengan dominasi orbital tadi, sebuah planet dapat menjadi objek angkasa dengan gravitasi dominan dalam jalur orbitnya sendiri. Tidak ada objek lain di sekitar planet kecuali satelit alam. Dan ternyata, Pluto tidak memiliki dominasi orbital. Bahkan bentuk orbit Pluto dianggap aneh dan tidak wajar. Pluto mengorbit pada sudut 17 derajat berbeda dengan bumi yang mengorbit pada sudut 1,5 derajat. Orbit Pluto cenderung melebar hingga membentuk elips yang sangat ekstrim. Model orbit dinilai cukup unik dan elastis sehingga objek angkasa yang dapat melakukannya tidak lagi dianggap sebagai planet. Ilmuwan menyatakan bila jalur orbital terlalu renggang, semua benda di tata surya dapat keluar dari tata surya. Kondisi Pluto tersebut membuat orbitnya menjadi tidak stabil. Ketidakstabilan orbital tentu saja tidak akan mampu membersihkan lingkungan di sekitar orbit planet tersebut. Jarak Pluto dan matahari terlalu jauh. Penelitian yang dilakukan tahun 2005 dan 2006 membuktikan jarak antara sebuah objek angkasa terhadap matahari dapat mempengaruhi kondisi objek itu sendiri. Menurut NASA, jarak antara Pluto dan matahari adalah 39,5 unit astronomi atau 6 miliar kilometer. Ini sekitar 40 kali lebih jauh dibandingkan bumi dan matahari. Jarak yang jauh sangat berpengaruh pada model dan gerak orbital Pluto. Karena terlalu jauh,
Pluto memiliki jenis orbital elips yang sangat renggang. Pembentukan awal Pluto berbeda. Pembentukan Pluto kemungkinan besar tidak sama dengan pembentukan awal planet lain di tata surya kita. Tata surya hanya kumpulan gas dan awan debu sekitar 4,6 miliar tahun lalu yang dikenal sebagai nebula. Gaya gravitasi yang cukup masif meruntuhkan dan melekatkan objek angkasa menjadi sebuah bintang besar di tengah nebula bernama Matahari. Dan dengan adanya matahari, partikel lain juga mulai berkumpul dan berputar membentuk bulatan objek angkasa lain. Sedangkan Pluto terbentuk dari batuan padat dan kemungkinan menjadi yang pertama terbentuk di awal pembentukan tata surya. Batuan besar yang menjadi cikal bakal Pluto memiliki gravitasi yang cukup untuk mengikat material seperti es dan gas untuk berkumpul dan membentuk bulatan mirip planet. Dalam proses selanjutnya, Pluto telah gagal menghasilkan massa yang cukup untuk membentuk sebuah gaya gravitasi besar layaknya planet utuh lainnya. Dengan pembentukan setengah matang ini, Pluto menjadi objek paling unik dalam tata surya kita. Gravitasi Pluto tidak cukup kuat. 8 planet yang ada di tata surya memiliki kekuatan gravitasi yang cukup untuk dianggap planet. Gravitasi adalah salah satu syarat mutlak bagi sebuah klasifikasi objek di alam semesta. Planet dengan massa yang lebih kecil akan memiliki gravitasi yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan kekuatan gravitasi pada bintang atau lubang hitam. Kekuatan gravitasi Pluto memang tidak cukup bila disejajarkan dengan kekuatan gravitasi minimal sebuah planet secara umum. Menurut NASA, gravitasi Pluto hanya 1/15 dibandingkan kekuatan gravitasi bumi. Kekuatan gravitasi Pluto bahkan jauh lebih kecil dibandingkan dengan gravitasi bulan. Angka minimal gravitasi planet adalah 3,7 meter per sekon kuadrat yang dimiliki oleh planet Merkurius. Gravitasi terkuat dimiliki Jupiter, yaitu 24,92 meter per sekon kuadrat dan bumi 9,8 meter per sekon kuadrat. Dibandingkan Pluto, hanya memiliki kekuatan gravitasi sebesar 0,58 meter per sekon kuadrat. Tentu saja gravitasi Pluto ini sangat timpang dibandingkan dengan planet lain. Ini mengapa Pluto dianggap sebagai dwarf planet. Nah, itu dia alasan sains dibalik keputusan para ilmuwan. Bagaimana menurut kamu? Apakah kamu setuju Pluto tidak dianggap sebagai planet lagi?